Ini ada pertanyaan lagi bro. Cara storytelling buat bikin konten. Ini mungkin gue bisa jawab ya. Banyak yang pikir bahwa kita itu mikir panjang kali lebar untuk bikin konten yang kayak contoh hari ini. Itu jawabannya nggak ada ya. Kita nggak pernah punya persiapan. Kita nggak pernah punya skrip. Kita nggak pernah mikir, oh gue mau storytelling dengan narasi yang seperti apa. Karena kenapa? Kita itu bukan storyteller. Ya. Jawabannya kenapa kita bisa bikin konten yang bagus? Karena kita adalah praktisi yang nyalain kamera. Selesai. Yes. Gue mau di interview di TV, mau di ini, gue nggak pernah minta pertanyaan, lu bisa saya tanya. Semua yang pernah interview gue itu biasa mereka suka kirim ke list pertanyaan tuh biasa gue delete doang. Gue nggak peduli lu pertanyaan apa, gue bisa jawab di tempat. Yes. Karena kita berdua adalah praktisi, jadi nggak ada kayak cara storytelling. Karena gini, apa yang gue tampilkan di kamera itu adalah diri gue sebenarnya. Jadi gue nggak perlu jadi orang yang fake gitu kayak kebanyakan influencer fake. Makasih ya guys, contoh kayak misalnya, oh makasih ya 2,1 juta subscriber, tanpa kalian gue gue gak butuh lu semua, lu 2,1 juta lu mati semua, gue gak peduli, gue orang kaya gitu. Jadi lu yang harusnya bersyukur gue nyalain kamera dan lu ada di sini bisa nonton gue, ini lu yang harusnya ngemis. Bukan kayak kebalik gue ngemis ke follower kayak influencer kan biasanya kayak gitu. Ada selebrasi gue pakai kue kan. 2 juta subscriber. Enggak, biasanya yang layar itu kan. Iya. Oh biasanya iya, kan, ada counternya benar. Iya ada counternya gitu kan. Pakai kue ya kan. Makasih kalau nggak ada kalian gue nggak ada di sini. Enggak. Kalau lu nggak ada semua juga gue akan di sini gitu. Jadi jawabannya adalah lu nggak usah mikirin jauh-jauh gitu. Gimana cara bikin konten? Karena gue banyak ditanya gimana cara lu bisa bikin konten kayak finansial Ya, begitu. ini Lu jadi orang kaya, lu jadi triliuner bos. Ya ini bukan jawabannya. konten kan sebenarnya. Iya. Ini bukan konten. Jadi ini kayak kita bacot aja. Kehidupan kita yang kita kamerain gitu. Bener. Ini tuh kita lakukan setiap hari Kita di ruang tuh meeting. Gak pernah scripting, Bener. gak pernah ya just flowing. Jadi kalau memang apa alasannya, sebenarnya gini, semua orang tuh bisa bro bikin konten ya. Kita ngomong konten ya. Misalkan beli kamera yang bagus, atau misalkan bayar orang buat masuk ke kontennya dan sebagainya. Bayar orang buat bikin skrip juga bisa. Satu hal yang nggak bisa teman-teman pahami, kenapa orang itu bisa tetap di sini, itu jawabannya ya satu tadi, be authentic. Iya. Karena orang yang fake, yaitu di depan kamera atau ini, pasti akan kelihatan fake-nya. Betul. Ada suatu poin di mana semua yang udah dia rancang di pikirannya, ya impromptu, tiba-tiba dilakuin sesuatu, tiba-tiba ketahuan tuh fake. Nah, itu paling gampang dilihat kalau misalnya di long form, contoh seperti live stream ini. Pasti yang fake nggak berani bikin seperti ini. Iya, karena kalau tadi gue misalnya maki karyawan gue goblok, gue maki di sini langsung gitu. Gue gue memang begitu orang ya. Itu nggak dibuat-buat, nggak ada storytelling. Kalau memang berisik mereka di belakang kan gue bilang tadi suruh diem kan. Berisiknya gue maki goblok gitu. Kalau misalnya orang lain kan nggak begitu. Mereka di kamera mereka pretend bahwa image mereka bagus padahal isinya sampah gitu kan. Yes, kelihatan sayang sama bininya padahal. Iya, kelihatan sayang sama mamanya padahal kelakuannya kayak anjing. Itu kan banyak banget yang begitu-begigitu. Jadi setuju. Jadi orang yang real aja itu kalau lu mau, menurut gue ya salah satu kenapa kayak Kim Kardashian dan keluarganya itu laku banget loh. Karena menurut gue kayaknya orang asli emang kayak gitu. Emang gitu ya. Emang bangsat-bangsat gitu. Ya, sampah gitu. Iya emang sampah gitu. Jadi tapi itu jadi justru nilai plusnya karena mereka memang bawa apa yang autentik. Iya. Nah, lu bisa bedain mana yang fake sama enggak itu kalau misalnya mereka melakukan sesuatu dengan live. Itu langsung kelihatan bedanya. Contoh, yang kelihatannya sok pintar di kamera solo tapi pas live misalnya jadi orang tolol, itu pasti scripting. Atau misalnya contoh, kayak gue ngomong misal afiliator, lu nonton sekali podcast mereka, lu tahu itu IQ-nya nggak lebih tinggi dari monyet. Karena mereka ngomong ada video, ada skripnya pakai prompter. Ini mana ada kita pakai prompter di sini. Itu bukan kayak cara storytelling, tapi lu harus jadi gini loh. Misalnya lu mau ngajarin gimana caranya bikin restoran, make sure lu udah bikin restoran yang banyak. Lu pasti jago banget. Lu bukan jago storytelling, lu bisa kasih tahu restoran tuh problemnya di mana. Kadang misalnya CDP-nya bisa berantem sama head chef-nya. Lu bisa cerita panjang lebar karena lu pernah running restoran. Lu tahu gitu loh. Restoran tuh supposed to run gimana. Kalau lu tanya orang yang belum punya duit banyak terus lu tanya investasi, mereka butuh cari-cari dulu, bro. Kayak tadi kita bisa langsung bacot kan. Ada modern portfolio teori kan itu semua kita pelajari dan kita praktekkan. Gitu. Jadi nggak ada ya, bro ya, cara untuk kayak storytelling menurut gua. Ya jadi autentik aja, bro. Misalkan dia mulai dari nol, ya cerita dari nol. Kalau nggak mulai dari nol, dari duit bapaknya pun. Iya, jangan cerita dari nol. Cerita dari nol. Ketahuan nanti. Iya, tapi cerita dapat dari duit bapaknya pun, itu pun juga bisa menarik ke beberapa orang. Bisa autentik, benar. Oh, saya juga sama loh, saya anak orang kaya, tapi kok dia anak orang kaya lebih bisa dari saya, ya udahlah saya dengerin dia. Jadi jangan ngarang cerita yang nggak ada. Kayak yang saya jelasin, kalau dari nol emang dari nol, duitnya minjem. Bener. Jadi ya kan? Nggak yang saya cerita. Itu bagus. Jadi gini, gimana caranya lu bisa bunuh ibaratnya karakter orang di online ya. Ini gue ajarin lu. Gue itu
mau dicoba di cancel sama banyak orang berkali-kali tapi nggak pernah bisa di cancel karena nggak ada yang bisa di cancel. Gue memang orang yang seperti ini gitu. Orang yang bisa di cancel yang diambil terbalik. Contohnya dia main misalnya yang dia jual tuh adalah dia orang yang suci dan lain-lain. Dia suka main LC ya itu pasti mati karakternya karena fake gitu. Gue mah terang-terangan gue suka goblok-goblokin orang, monyet-monyetin orang, anjing-anjing orang, gue begitu semua. Kalau orang bikin salah event di kantor gue, nggak usah kantor gue, mau supir gue, mau ajudan gue salah gue maki langsung. Lu kayak gue suruh ambil barang, lu sini lari gitu. Memang begitu anjing hidup. Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya kenapa kita ya yang kita sajikan itu diterima oleh orang itu selain karena kita autentik, karena zaman sekarang itu terlalu banyak kepalsuan bro. Jadi ketika kita ngomong apa adanya itu banyak diterima. Orang udah mulai dapat common sense di mana bahwa kayak semua yang dia lihat itu internet itu fake gitu. Betul. Terus kita dua orang yang nyalain kamera dan bicara apa adanya dan ya tanpa difilter. Jadi orang bisa menerima karena itu real dan juga autentik dengan situasi yang ada. Karena saya di titik ini melihat orang itu udah mulai pinter. Orang yang konsumsi konten mungkin waktu pandemi itu dulu bodoh. Masih bodoh. Di rumah dapat ini ya kan. Artis sultan flexing gitu kan. Dan ini itu fake semua gitu kontennya. Terus mereka tuh makin lama mikir kok gini terus punchline-nya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nyalain kamera dan ngomong apa adanya. Akhirnya mereka mikir, bener juga mereka. Dan akhirnya yang semua main gaya lama ya itu udah nggak bisa bertahan lagi. Ya teman-teman lihatlah siapa di 2021 yang pandemi sekarang masih eksis sebagai konten kreator, dikit lah. Betul, karena gini ya, konsumen menurut gue lebih pintar. Makanya menurut gue kenapa ada shifting juga ke live itu orang lebih suka karena itu real, karena lu susah, lu nggak bisa salah ngomong di live. Iya, kecuali cuma jualan produk kan. Iya, kecuali lu jualan produk, benar. Tapi yang Bro Kakak bilang itu 100 itu setuju banget gue. Dimana authenticity itu udah jadi apa namanya? Komoditas. Currency ya. Authenticity itu jadi the next currency. Karena ya gue bilang tadi terlalu banyak yang fake, makanya banyak yang nanya kan gimana caranya bikin konten dan lain-lain. Lu bukan gimana caranya, lu make sure lu udah orang sesuatu di industri itu baru lu ngomongin konten gitu. Bukannya terbalik, bukannya lu bikin konten untuk bikin konten, itu pasti jadinya sampah. Makanya gue benci banget kayak influencer keuangan lu orang-orang miskin anjing semua. Ya di kripto juga sama. Sama miskin lo anjing semua. Gue kayak lihat orang influencer gitu kan bacot kanan kiri, terus gue liat dia sekali di mobilnya LCGC kontol, lu ngomong apa? Ya kan?